Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi Plus LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Zahrudin, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Darul Aitam, Jakarta Selatan. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi Plus batch 3 tahun 2025 di LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 25722509795. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UK MPPG batch plus 3 tahun 2025 pada materi indahnya berperilaku amanah kelas 4 mata pelajaran Akidah Akhlak. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak semuanya? Baik anak-anak, sekarang saya mau duduk sebentar untuk mengabsensi, tapi sebelum absensi nanti kita berdoa dulu. Untuk ketua kelasnya silakan maju, Farhan, untuk membaca doa bersama-sama. Sebelum kita belajar, kalau kita belajar, kita berdoa. Doa mulai. Doa mulai. Terima kasih atas doanya. Semoga apa yang kita niatkan dan kita baca bersama di pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum belajar, saya akan membacakan absen terlebih dahulu. Yang pertama, Askar hadir? Hadir, Pak. Ibrahim hadir? Hadir, Pak. Fatih hadir? Hadir, Pak. Pasel hadir? Hadir. Atop hadir? Hadir, Pak. Elmira hadir? Askia hadir? Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir. Oke, terima kasih atas kehadiran kalian semuanya. Anak-anak, mari sebelum kita mulai belajar, kita akan ice breaking dulu. Oke? Oke, sekarang kalian berdiri semuanya. Nah, ice breaking kita yaitu adalah tepuk Oke, saya hitung mulai 3, kita ice breaking. 1, 2, 3. Tepuk kotor. Nyai, nyai. Nyai, nyai. Yeay, terima kasih atas ice breakingnya semuanya. Oke. Yang selanjutnya adalah motivasi. Hari ini kita akan belajar tentang perilaku amanah. Tujuan pembelajaran kita adalah pagi hari inilah agar siswa memahami pengertian amanah. Yang kedua, siswa mengetahui dalil tentang amanah. Yang selanjutnya, siswa meneladani sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, anak-anak, sekarang kita akan masuk materi pengertian amanah. Kira-kira nih, saya mau tanya, ada yang tahu nggak arti dari pengertian amanah? Saya, Pak. Ya. Pengertian amanah adalah kepercayaan atau titipan, Pak. Oke, bagus. Nah, artinya adalah amanah. Pengertiannya adalah dapat atau memberikan titipan. Nah,
Yang kedua, orang yang amanah akan melaksanakan tanggung jawab tanpa berkhianat. Artinya, kalau seseorang di antara kita diberikan amanah, jangan sampai berkhianat. Kalau kita berkhianat, maka kita akan tidak dipercaya sama orang lain. Sekarang kita tunjukkan dalil tentang amanah yang terdapat di surah An-Nisa ayat 58. Silahkan Askar untuk membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakumtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Shadaqallahul azim. Ya, itu adalah dalil tentang amanah. Nah, sekarang contoh sikap amanah. Yang pertama adalah menjaga titipan teman. Seandainya kalian disuruh menjaga titipan amanah dari teman, kalian harus menjaganya dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh sedikit pun kalian merusaknya, apalagi mengambil. Tidak boleh, karena itu adalah punya teman kalian. Ya. Yang kedua, mengembalikan barang pinjaman. Kalian kalau meminjam sesuatu, misalnya pensil, penghapus, buku, ataupun yang lain-lainnya, itu harus dikembalikan kepada teman kalian, karena itu punya teman kalian, bukan punya kalian. Jangan sampai sedikit pun itu yang barang yang kamu pinjam itu rusak, apalagi hilang. Kalau hilang, otomatis kita ganti pinjamannya ini. Kenapa? Itu bukan hak kita. Jadi kita harus mempunyai tanggung jawab apa-apa yang kita pinjam dari teman kita. Yang ketiga, tidak mencontek saat ujian. Nah, ini yang sangat berbahaya. Kalau kita mencontek ketika kita lagi ujian, otomatis bisa jadi kalau ketahuan, gurunya akan memberikan sanksi kepada kalian. Apa sanksinya? Macam-macam. Yang paling ringan, teguran. Yang kedua, bisa dikeluarkan dari tempat ujian. Yang paling berat, bisa jadi kalian tidak bisa ikut ujian dan nilai kalian akan 0. Ya. Oke, tidak ketahuan. Kalau kita mencontek tidak ketahuan. Tapi suatu saat nanti itu ilmunya tidak akan berkah. Kenapa? Hasil nyontek. Yang kedua, tidak menumbuhkan rasa mandiri. Tidak menumbuhkan rasa percaya diri. Kenapa? Hasilnya nyontek. Nah, tuh, ya. Yang keempat, menjalankan tugas piket. Kalau di kelas kan biasanya udah ditempelkan tuh. Piket hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Sudah dibagi masing-masing mendapatkan piket di hari yang telah ditentukan. Semuanya itu harus kalian jalankan. Bayangkan kalau dari misalnya hari Senin, ini ya berlima piket. Tiba-tiba salah satu yang di antara 5 ini tidak piket, kira-kira bagaimana yang lainnya? Kecewa nggak? Pasti kecewa. Karena yang satu melalaikan tugasnya, melalaikan tanggung jawabnya sebagai piket di hari Senin itu. Ya kan? Nah, artinya melalaikan tugas tidak boleh, ya. Dan terakhir, menggunakan uang jajan dengan benar. Nah, ini kalian nih. Orang tua kalian kasih 15.000, 20.000, 10.000, bermacam-macam. Ada yang 5.000, ada yang nggak dikasih, cuma dikasih 2.000. Ini uang jajan harus kalian optimalkan dengan sebaik-baiknya uang jajan.
Jangan uang jajan digunakan untuk yang lain. Kalau bilang sama orang tanya untuk beli es, ya beli es. Beli nasi uduk, beli nasi uduk. Ya, ingin membeli alat tulis, beli alat tulis. Jangan buat sesuatu di luar yang kita inginkan. Karena apa? Karena apa? Ini awalnya kita sudah meniatkan dalam hati untuk menggunakan uang jajan ke jalan yang benar. Tiba-tiba kita melenceng. Berarti kan kita melalaikan. Berarti kita tidak bertanggung jawab dengan amanah yang diberikan oleh orang tua kita. Ya, mungkin dari kalian ini mungkin banyak yang menggunakan uang jajannya untuk membeli segala sesuatu yang tidak baik, yang tidak dibenarkan, yang tidak dengan sesuai niatan awal kita. Itu tidak boleh. Ya. Selanjutnya, nah ini akibatnya kalau kita tidak amanah, tidak dipercaya orang. Tadi itu, kalau kita menggunakan uang jajan tidak pada tempatnya, otomatis orang tua kita kan kemarin uang jajannya untuk apa? Dihabiskan untuk apa? Ya, kita minjam buku sama teman, bukunya bener, bukunya enggak robek, tiba-tiba kamu robekin. Kira-kira pertanggungjawaban kita bagaimana? Besok-besok kalau kita minjem buku sama teman kita, nggak bakal dikasih lagi sama teman kita. Kenapa? Kita nggak punya tanggung jawab, kita tidak amanah. Ya, bahayanya ini akibat tidak amanah. Dicurigai dan dijauhi. Pasti itu dicurigai dan dijauhi. Tadi itu minjem barang, minjem buku, minjem pensil, minjem hapus. Setelah minjem ditanya, tidak tahu kemana hilangnya itu. Udah gitu nggak diganti. Kadang-kadang ditanya malah marahan dia, malahan yang meminjam. Harusnya kan yang peminjam itu yang menanyakan. Ini yang meminjam malah lebih galak. Nah kan kebalik namanya, itu tidak boleh. Nah otomatis pasti dijauhi dan curigai. Besok-besok kalau meminjam lagi, oh nggak ada, oh nggak ada, wah saya nggak punya, saya begini, saya begini. Otomatis mengunci, ya, mengunci silaturahmi kita kepada teman. Yang tadinya teman kita baik, yang tadinya teman kita suka memberi, suka meminjam, suka ini. Tiba-tiba teman kita karena ulah kita sendiri tidak amanah, teman kita malah menjauh. Akhirnya kita hidup sendirian di kelas. Karena semua menjauh gara-gara ini. Nah, yang ketiga mendapat dosa. Udah pasti mendapat dosa. Kenapa? Awalnya kita minjam adalah tujuannya baik, tapi karena kita lalai, kita tidak menjaga apa yang teman kita punya, otomatis kita kan menzolimi teman kita, bener nggak? Ya kan? Kita menzolimi orang, dia punya haknya, dia minta, kita nggak kasih, atau kita dengan beribu alasannya begini, akhirnya itu barangnya hilang, kita tidak ganti, tidak pulangin, tidak balikin lagi ke dia, otomatis kita akan mendapat dosa. Kenapa? Sudah menzolimi teman kita sendiri. Barang siapa yang menzolimi seseorang, maka Allah akan memberikan dosa yang berlipat ganda. Nah, hati-hati. Merugikan diri sendiri dan orang lain. Merugikan diri sendiri apa? Kita dijauhi oleh teman, nggak punya teman kita. Kalau kita tidak amanah, otomatis tidak akan ada teman. Boleh percaya, boleh tidak. Tidak ada teman sama sekali. Merugikan orang, udah pasti. Karena tadi kita meminjam sesuatu, tidak kita balikin, tidak kita kembalikan dengan sempurna seperti sedia kalanya, mereka pun akan mengeluh, kecewa. Nah, itu merugikan orang lain. Ya, hati-hati dengan akibat tidak amanah. Nah, selanjutnya, nah ini, siapa panutan amanah kita? Siapa nih? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari sejak kecil beliau itu sudah mendapat gelarkan amanah.
Al-Amin. Artinya apa? Beliau tidak pernah yang namanya menyakiti teman, menyakiti saudara, menyakiti handai tolan. Meminjam barang pun beliau langsung dipelihara, dijaga dengan sebaik-baiknya supaya tidak merugikan orang lain. Kan kisahnya ini beliau adalah ketika berdagang, membawa dagangan orang-orang. Yang pertama kali beliau adalah menjaga gembala atau ternak. Beliau jaga dengan sebaik-baiknya itu ternak. Beliau pelihara dengan sebaik-baiknya. Akhirnya beliau mendapatkan kepercayaan untuk menjaga seterusnya. Kemudian beliau mencoba dengan peruntungan lain, yaitu berdagang. Membawa dagangan Siti Khadijah. Yang akhirnya Siti Khadijah nanti menjadi istri beliau. Apa dari sini? Beliau membawa dagangan Siti Khadijah. Kalau memang itu untungnya 5.000 perak, 500.000, 300.000, beliau kasih keuntungannya semuanya. Ini loh, Sayyidah Khadijah. Tadi saya mendapatkan keuntungan sebesar 300.000. Beliau tidak potong, beliau tidak selipkan ke dalam kantong beliau. Karena ini amanah, menjaga kepercayaan orang. Jangan sampai nanti kita itu merugikan orang lain. Inilah makanya Nabi Muhammad disebut Al-Amin. Karena benar-benar dari sejak lahir sampai beliau wafat, itu gelar tidak pernah ada yang bisa menyamai rekor beliau. Karena saking amanahnya. Ini adalah rule of life kita. Ini adalah contoh model kita Nabi Muhammad untuk menjaga amanah. Mungkin di antara kalian pernah juga ya sama orang tua, Bu mau beli ini, minta uang jajan, ternyata belinya ini. Sekali dua kali pasti pernah kita merasakan, ya kan? Nah, contohlah ini. Kalau kita bilang mau beli alat tulis, ya beli alat tulis. Kenapa? Nanti seandainya orang tua kita percaya dengan mana alat tulisnya, pastikan dari kaliannya ada orang tuanya yang pasti menanyakan, mana alat tulisnya? Mana kuenya? Yang kamu tadi bilang mau beli ini, mau beli itu. Pasti ada kan? Ada nggak? Nah, kira-kira orang tua kalian kecewa nggak ketika kalian tidak membeli sesuai yang pertama tadi? Pasti kecewa. Besok-besok dia curiga orang tua kita. Katanya kamu tadi kemarin mau beli ini, ternyata enggak. Sekarang harus benar-benar beli sesuai dengan ini dan serahkan ke saya. Pasti orang tua begitu. Kenapa? Curiga. Gara-gara kita kurang amanah. Nah, selanjutnya. Nah, penutup dan motivasi. Amanah membuat kita disukai. Udah pasti. Kalau kita jujur, kita bertanggung jawab, mengerjakan tugas, mengerjakan piket, pasti disukai. Itu anaknya baik, suka bertanggung jawab, suka ini, ayo kita bantuin. Tapi kalau di luar itu, jangan harap minta bantuan teman, ya. Dipercaya, udah pasti. Oh, kamu kemarin minjam buku saya, baik, tidak ada yang rusak, tidak ada yang coret-coret begini. Nih, saya kasih pinjam lagi. Udah pasti dipercaya dan mendapat pahala. Kenapa? Menyenangkan orang. Orang muslim menyenangkan orang muslim, maka Allah akan menyenangkannya nanti di akhirat. Ini pahalanya dari Allah. Yang terakhir, mari biasakan amanah mulai dari hal-hal kecil setiap hari. Ya, dari apa aja selama kita di sekolah, biasakan amanah. Bertanggung jawab, giliran piket ya piket. Giliran minjam buku, balikin bukunya sesuai dengan yang dari awal, balikin bukunya dari awal. Jangan sampai membalikan bukunya atau meminjam sesuatu tidak seperti dari awal, ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada satu masalah. Ini masalah yang harus kita selesaikan bersama nanti untuk saling berdiskusi masing-masing kelompok, ya. Ada seorang teman yang bernama Arif. Arif ini orangnya amanah.
Ya, sangat amanah. Dan dia pun mempunyai seorang teman namanya Ridho. Ridho ini kurang amanah. Tapi ketika menghadapi ujian, si Ridho melihat contekan. Ketika dalam menghadapi ujian, si Ridho melihat contekan. Si Arif, seorang yang sangat amanah, melihat perbuatan Ridho seperti ini, maka si Arif pun seperti dalam hatinya kurang begitu suka dengan perbuatan si Ridho. Nah, tapi karena Arif melihat temannya ini mencontek, kira-kira dalam hatinya pun merasa gundah gulana. Apakah saya harus melapor atau tidak? Atau saya diamkan? Nah, ini yang jadi permasalahan kita bersama yang untuk kita diskusikan dalam materi pelajaran hari ini, yaitu bagaimanakah pandangan kalian nanti ketika terjadi peristiwa seperti ini. Yang pertama, pandangan kalian tentang Arif bagaimana melihat temannya si Ridho mencontek. Yang kedua, pandangan si Ridho itu bagaimana ketika dilihat sama si Arif dia mencontek. Ya. Sekarang kalian silakan untuk diskusi masing-masing kelompok untuk membuat hasil dari diskusi kalian itu mengenai apa solusinya supaya Arif dan si Ridho atau supaya si Arif ini bisa memberikan hal yang terbaik untuk si Ridho untuk tidak mencontek. Dan si Ridho ini bagaimana supaya tidak mengulangi perbuatannya yang kurang baik, yaitu mencontek ketika di dalam ujian. Nah, silakan kalian diskusikan masing-masing kelompok, dibuat hasil diskusinya nanti untuk dipaparkan di depan sini. Dan setelah itu kalian nanti bisa menjelaskan apa sih solusinya, apa sih yang harus kita cegah dari hasil mencontek ini. Nah, itu yang kita harapkan, apa hasilnya. Ya, silakan diskusi dari mulai sekarang, kita mulai. Silakan. Dari mana jawabannya? Apa ya? Kelakuannya itu gimana? Dari kepada Kata gue sih gak baik. Kata gue sih gak baik. lalu kata lu gimana? Belum siap? Boleh pak. Tapi dia bilang gini. Nanti itu pertanyaan. Enggak, ntar kita mungkin soal Gimana Dian? Nesa? Udah? jawaban kita tentang Ya, ayo Rosid, silakan.
Ayo, silakan. Bebas. Iya, bajunya batang. Kan kelompok. Sudah? Sudah? Askar sudah? Belum? Oh, Askar belum. Sedikit lagi. Nah, sedikit lagi. Berarti tinggal kelompok Askar sama Rosid yang belum. Sidian kelompoknya udah? Belum. Oke, sudah? Askar udah? Sudah. Silakan kelompok pertama untuk memaparkan hasil diskusinya dan solusinya apa. Silakan. Kelompok 3, silakan paparkan hasil diskusi kalian dengan baik dan jelas supaya teman kalian paham. Baca yang keras, Ibrahim. Pendapat saya adalah berperilaku amanah bukan hanya urusan sosial tetapi termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap amanah yang dijaga dengan baik akan mendapatkan ganjaran pahala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk menunaikan amanah kepada yang berhak sebagaimana dalam firman-Nya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran surah An-Nisa ayat 58. Contoh nyatanya, seorang anak yang menjaga rahasia temannya karena merasa itu adalah titipan dan bentuk bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bahwa amanah adalah ibadah. Ia tidak menceritakan rahasia tersebut walaupun ada godaan untuk melakukannya karena ia ingin Allah mencintai orang yang dapat dipercaya. Sudah? Sudah. Jelas? Terima kasih kelompok 3 untuk dipersilakan duduk kembali dan semoga bermanfaat hasil diskusinya. Yang terakhir, kelompok 4, silakan maju. Ya, silakan. Ketika seorang mampu menjaga amanah, maka orang lain akan merasa aman mempercayainya. Hal ini memperkuat hubungan sosial dan mencegah munculnya kecurigaan atau perselisihan. Dalam lingkungan sekolah, amanah menciptakan suasana kelas yang nyaman, di mana setiap siswa saling menghargai dan percaya. Jika semua anak berperilaku amanah, maka tidak ada yang mencontek, meminjam tanpa izin atau menuduh teman tanpa bukti. Sudah? Jelas? Pemaparannya dari kelompok 4 ini? Tidak ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Silakan duduk. Terima kasih atas pemaparannya dari kelompok 4. Ya. Sekarang terakhir kita mengerjakan soal secara individu, ya. Ya. Minum. Yang sudah nanti dikumpulkan ke saya.
Siapa yang sudah? Silakan kumpulkan. Ya, silakan kumpulkan. Alhamdulillah, kita telah selesai belajar di pagi hari ini, yaitu tentang indahnya berperilaku amanah. Kalian paham semua artinya berperilaku amanah? Paham. Alhamdulillah. Semoga apa yang menjadi pelajaran kita hari ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jangan sampai kita nanti tidak berperilaku amanah. Ya, kalau kita tidak berperilaku amanah, maka semua lingkungan kita akan menjauhi kita karena kita tidak amanah. Nah, untuk selanjutnya pelajaran yang akan datang, kita akan lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang perilaku saklaba yang kurang amanah. Terima kasih untuk anak-anak sekalian yang telah mengikuti pelajaran akidah akhlak di kelas 4 ini yang dengan materi berperilaku amanah. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan manfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini saja pelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.